Nama saya Alfred, saya berasal dari Ambon, Maluku. Ya, jadi sekarang ini saya kuliah di STEP, itu Sekolah Tinggi Teologi dan Entrepreneurship Pringgading. Awalnya itu karena rasa penasaran, dan saya mulai tertarik dengan ilmu hitam itu sejak saya SD, dan itu karena di lingkungan saya juga banyak terjadi pembulian dan banyak ada perkelahian, sehingga hal itu membuat saya tertarik untuk belajar tentang ilmu hitam. Untuk ilmu hitam sendiri, saya pelajari dari keluarga saya, terutama dari ayah saya, karena dia juga memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu hitam tersebut. Jadi saya belajar secara diam-diam dari buku yang dimiliki oleh ayah saya. Ilmu hitam yang saya pelajari itu untuk berkelahi, kemudian saya pelajari juga untuk memikat hati wanita, yaitu bisa dikatakan sebagai pelet, ya, semacam pelet gitulah istilahnya. Iya, jadi setelah saya belajar itu, awalnya saya ragu karena saya memang masih mencoba-coba, tetapi ketika saya betul-betul menggunakan ilmu tersebut, ternyata ilmu tersebut itu berfungsi gitu. Jadi untuk ketika saya berkelahi, ketika orang memukul saya itu saya tidak merasakan sakit, dan bahkan saya juga pernah memukul tiang kayu karena menggunakan ilmu hitam itu ada semacam hal-hal yang tidak boleh kita langgar gitu. Jadi udah ada aturan mainnya. Jadi ketika kita itu tidak bisa memukul orang, kita harus memukul apa saja yang ada di depan kita. Dan pada suatu kali itu saya karena tidak dapat memukul lawan saya, akhirnya saya memukul tiang rumah, dan tangan saya itu luka. Tangan saya luka, tetapi ketika saya membasuh tangan saya dengan sabun, luka saya itu tertutup. Dan hal itu yang membuat saya betul-betul yakin dengan kuasa dengan ilmu hitam tersebut. Menarik banget ya. Bisa langsung sembuh gitu ya setelah cuci tangan dengan sabun. Iya, itulah yang membuat saya tertarik lebih dalam lagi untuk mempelajari ilmu hitam ini. Ya. Waktu itu saya berada di bangku pendidikan SMK, dan saat itu saya diperhadapkan dengan suatu masalah yang saya rasa itu masalah yang cukup berat bagi saya. Jadi ketika saya mencoba menggunakan ilmu-ilmu yang saya pelajari itu, tetapi ternyata ilmu-ilmu yang saya pelajari itu tidak bisa melepaskan saya dari masalah yang saat itu saya hadapi. Dan ketika hal itu saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat lagi. Di suatu sore saya duduk di teras rumah saya, dan itu saya kebingungan. Saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Dan ketika saya duduk, saya mendengar ada suara yang berbisik di telinga saya dan suruh saya untuk masuk berdoa. Jadi suara itu berbisik sampai kedua kalinya, baru saya masuk berdoa. Ketika saya berdoa yang pertama kali, saya bernegosiasi dengan Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, jika Tuhan bisa melepaskan saya katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan tolong lepaskan saya dari masalah ini. Saya siap untuk menanggung semua dosa yang saya lakukan. Tetapi hal itu membuat saya tidak merasa damai. Saya keluar kembali, tetapi suara itu berbisik ketiga kalinya dan katakan bahwa masuk dan berdoa lagi. Dan akhirnya saya berdoa yang ketiga kalinya. Saya katakan kepada Tuhan begini, Tuhan ampuni saya. Karena saya adalah orang yang berdosa, dan saya tahu bahwa perbuatan saya itu adalah perbuatan yang salah. Dan akhirnya di situ saya bernegosiasi lagi dengan Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ketika Tuhan bisa lepaskan saya dari masalah ini, saya akan memberikan hidup saya seutuhnya untuk melayani Tuhan. Dan dari situlah Tuhan jelang 3 hari
permasalahan saya itu dibereskan oleh Tuhan, dan melalui itulah titik balik di mana saya itu kembali dari kehidupan saya yang hancur, yang dikuasai oleh ilmu-ilmu hitam, dan saya kembali untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ketika saya memilih untuk menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, untuk lepas dari ilmu hitam itu bukanlah suatu hal yang mudah. Jadi saya harus melakukan pelepasan sekitar 2-3 kali, dan saya ingat sekali ketika saya pertama kali itu melakukan pelepasan di gereja, saya sempat muntah darah 2 kali akibat pelepasan itu karena perlawanan dengan ilmu hitam tersebut. Dan pelepasan yang kedua itu saya berada di rumah doa. Di situ saya masih ketika saya diundang oleh gembala untuk maju ke depan, karena bagi orang yang masih terlibat dengan ilmu hitam itu diundang untuk maju ke depan karena melakukan pelepasan. Tetapi saya masih bersisi kokoh, saya tidak mau maju. Tetapi ketika hal itu saya lakukan, saya penyembahan di belakang, tetapi tanpa sadar saya itu sudah maju ke depan altar, dan di situ Tuhan menyatakan kuasanya kepada saya, dan saya melihat semacam penglihatan di dalam alam bawah sadar saya itu. Jadi di situ saya diperlihatkan semua dosa yang saya lakukan. Jadi saya di dalam alam bawah sadar itu, alam roh itu, saya melihat kehidupan saya itu mulai dari saya lahir sampai saya terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Dan pada saat itu saya di dalam penglihatan saya itu saya hanya tertunduk, dan saya hanya katakan bahwa Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Dan setelah saya melihat penglihatan tersebut, dan di situ saya mulai dipulihkan oleh Tuhan, dan puji Tuhan sampai saat ini saya bisa tetap berada di dalam Tuhan, dan puji Tuhan saya juga saat ini sudah bisa melayani Tuhan, dan saya semakin diberkati oleh Tuhan, dan saya semakin dilengkapi oleh Tuhan lagi untuk melayani Tuhan. Ya, mungkin itu proses yang saya lalui untuk bisa sampai saat ini. Menggunakan ilmu hitam memang membuat kita merasa hebat dan kuat, tetapi semua itu hanya sementara dan membuat kita binasa. Kekuatan yang sesungguhnya adalah ketika kita mengandalkan kekuatan dan kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Tuhan